Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke guys, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di tutor nomor 1. Oke, kali ini sesuai request, sesuai komentar yang saya baca, gitu ya, ada yang saya notice. Bagaimana caranya mempelajari to be? Bagaimana caranya juga kita bisa mengetahui penggunaan-penggunaan to be karena itu memang banyak gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya, Sir? Oke, hari ini saya akan ajarkan to be sesuai dengan janji kemarin in the previously meeting. I have said that I will teach you about to be today. Okay, without further ado, I would like to share my screen now. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tentang to be ini bagaimana sih penggunaannya gitu kan. Nih, saya sudah buatkan materinya buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mau request materi, silahkan. Buat persiapan tes apa, mau itu tes IELTS, tes TOEFL, tes TOEIC, tes UTBK, UMPTN, tes bahasa Inggris sekolah kedinasan, dan lain-lain. Boleh, ya, boleh request. Karena pada dasarnya, tes-tes mereka semua itu ada ada grammarnya gitu, ada grammatical materialnya. Jadi, teman-teman semua di rumah harus benar-benar tahu dulu grammar yang bakal diteskannya apa gitu. Nanti teman-teman tinggal tulis di kolom komentar, saya akan siapkan materinya, saya akan upload videonya, dan silahkan tonton, silahkan nikmati, karena ini adalah kelas bahasa Inggris gratis. Oke. So, I just need you to subscribe. I just need you to subscribe this channel. Oke, dan support terus channel yang bermanfaat ini ya. Oke, apa itu to be, guys? Oke, to be itu banyak sekali, ya. Saya akan jelaskan satu persatu dengan sangat rinci dan insya Allah bisa kalian pahami dengan cepat. Oke, to be. Yang pertama, to be itu ada bentukan present-nya ya, ada present, ada past. Take a look at here, sebelah sini nih. Ini ada present, ada past. Kalau yang present, oh iya, verb to be. Jadi ada buku yang apa ya? Yang bukan buku sih, emang prinsip bahwasanya to be itu bagian dari verb. Ya, emang dari sananya emang teorinya kayak gitu. To be itu emang bagian dari verb, ya. Jadi kalau misalnya kalian ada apa ya, mendengar verb to be, apa sih verb to be? Apa bedanya verb to be sama to be? It's just the same. It's just the same ya. Masih to be aja. Kalau bahasa Sundanya to be keneh gitu ya. Ada am, am is are. Oke, itu yang present, sedangkan yang past itu adalah was, were. Nah, kita harus cocokkan. Kalau misalkan I itu I am. Jadi am itu buat I gitu kan. He, she, it. Itu adalah is. Jadi is itu buat he, she, it. You, we, they, to be-nya adalah are. Jadi are itu buat you, we, they. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Oke. Dan ini adalah to be, guys, namanya. Oke. Jadi ada penggunaannya masing-masing. Kalau am buat I, is buat he, she, it, are buat you, we, they. Oke, seperti itu, dan itu adalah bentukannya present. Present berarti hari ini, masa kini gitu ya. Sedangkan past itu ada was, ya, ada was. Was itu buat I was. Ada he, she, it juga, bentukan to be-nya adalah was. Jadi was juga bisa buat he, she, it. Dan yang kedua adalah were. Jadi lampau dari are itu adalah were. Were itu buat you, we, they. Jadi kasarnya adalah present-nya am, lampaunya adalah was. Nih, present-nya am, lampaunya adalah was. Present-nya is, lampaunya juga adalah was. Present-nya are, lampaunya adalah were. Ya, am, are, is, was, were. Ya, harus tahu tuh, am, are, is buat subjek apa aja, was, were buat subjek apa aja. Dan ingat, am, are, is present, was, were itu buat past tense. Oke? Nah, next. Nah, ini adalah 7 aturan penggunaan to be that you need to know. Ini ada 7 nih pengaturan peraturan untuk penggunaan to be. Yang pertama itu to be digunakan untuk menyatakan sifat orang atau benda. Jadi to describe the adjective, to describe the character boleh kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan kata sifat ya to be itu. Contoh, I am happy. Happy kan adjective ya. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan kata sifat itu pasti menggunakan to be, guys. Nih, to be semua kan? Ya. I am happy. She is sad. They are crazy. It was good.
We were young. Ini semua adalah adjective. Ini semua adalah kata sifat. Kalau kita ingin mendeskripsikan kata sifat, itu wajib menggunakan to be. Kita kuat. We are strong. Gitu kan ya? We are strong. Menggunakan to be untuk menjelaskan kata sifat. Teman-teman boleh Google, boleh buka buku. Adjektif itu apa aja sih? Silahkan perbanyak kosakata kalian. Oke, adjektif apa aja? Jadi yang pertama penggunaan to be itu, yang pertama itu bisa digunakan untuk menyatakan kata sifat. Ya, baik itu orang, baik itu benda. Misalnya, kucing saya lucu. My cat, berarti kan? My cat is, ini to be kan? Is cute. Tuh kan? Cute adalah adjektif, kata sifat yang menjelaskan si cat gitu kan, menggunakan to be untuk menjelaskan kata sifat. Oke, seperti itu. Nice ya. Paham yang pertama menjelaskan kata sifat. Ingat itu. Yang kedua, menyatakan lokasi, dengan menggunakan keterangan tempat ya. Misalnya aku ada di Bandung. I am in Bandung. Kayak gitu kan. Dia ada di Jakarta misalnya. He is in Jakarta. Atau bisa juga menggunakan kalimat seperti ini. I am here. Aku ada di sini. I am here. I'm here. Gitu kan pakai to be. He is there. Dia di sana. He's there. Ya, dia di sana. We are at campus. Kita ada di kampus. We are at campus. Jadi menjelaskan lokasi. Kalau kita ingin menjelaskan lokasi, jangan lupa taruh to be. Oke? She was here. Nah, tadinya dia di sini, gitu kan. They were at office. Tadinya mereka ada di kantor. Berarti sekarang mereka udah nggak di kantor lagi. Oke? Karena penggunaannya past tense. Sama halnya kayak gini yang di atas, sorry. It was good. Dulu barang ini bagus, it was good. Ya, tapi kan sekarang udah nggak lagi. We were young, kita dulu muda, kita pernah muda. Berarti sekarang udah nggak muda lagi, gitu ya. Jadi mendeskripsikannya tuh mendeskripsikan hal yang di masa lampau. Kalau kita menggunakan to be yang lampau ini, was, were. Oke? Seperti itu. Yang pertama menyatakan kata sifat, yang kedua menyatakan lokasi. Yang ketiga digunakan dalam present continuous. Present continuous itu artinya adalah sedang, ya. Present continuous itu artinya adalah sedang, guys. Misalnya nih, I am teaching you, you are watching me. Tuh kan? I am pakai to be kan? I am teaching you. Oke. Aku sedang mengajarimu. You are watching me. You are watching me. Kamu sedang atau kalian sedang menontonku. Pakai to be kan, diikuti oleh verb being. Nah, ini disebut dengan present continuous, yang artinya sedang. Oke, jangan lupa taruh to be. Lagi. I am reading a book now. I am reading a book now. Aku sedang membaca buku sekarang. I am reading a book. Oke. Reading. I am reading. Aku sedang membaca. Ya. They are sitting in the classroom. They are sitting in the classroom. Mereka sedang duduk, ya, mereka sedang duduk di kelas gitu ya. Menggunakan to be, menggunakan verb being. She is teaching us. Dia sedang mengajari kita, menggunakan to be, menggunakan verb being. She is teaching us. Oke. Jadi to be juga bisa digunakan untuk kalimat present continuous yang mengartikan sedang. Oke. Kita dapat 3 ilmu baru. Dapat 3 poin tuh. Yang pertama menyatakan kata sifat, yang kedua menyatakan lokasi, yang ketiga untuk digunakan dalam kalimat present continuous. Oke? Ada 7, 4 lagi. Oke. Nah, yang keempat diikuti oleh kata benda. Maksudnya adalah menjelaskan kata benda. Misalnya that is guitar. Itu gitar. That is a laptop. Itu laptop. This is uh, this is burger. Ini burger gitu. Jadi menjelaskan kata benda menggunakan to be. It is a dictionary. Ini adalah kamus. They are teachers. Mereka adalah guru. I am a doctor. Aku adalah seorang dokter. Oke. Jadi menggunakan to be untuk menjelaskan kata benda. Ini kan kata benda semuanya nih. Ini noun, ini juga noun, nama profesi, kata benda. Oke. Seperti itu ya. Jadi to be juga digunakan untuk menjelaskan kata benda. Oke, see?
Nomor 5, diikuti oleh kata ganti kepunyaan. Contoh nih, this bag is mine yang saya ajarkan waktu pronoun. Ya, yang saya ajarkan waktu pas saya ngajarin pronoun yang tanpa diikuti oleh kata bendanya. This bag is mine. Maksudnya adalah ya this bag is my bag. Tapi kan my bag kepanjangan. Jadi disingkat menjadi this bag is mine. Oke, milikku. Those books are ours. Buku-buku itu adalah milik kita. Those books are ours. That is my room. Itu adalah ruanganku. Jadi menjelaskan kepemilikan juga menggunakan to be. Boleh. This is my laptop. That is your laptop. This is my smartphone. That is your smartwatch, for example. Boleh seperti itu. Oke. Yang keenam, digunakan pada kalimat pasif. Saya sudah menjelaskan kapan gitu ya, Desember kalau nggak salah. Saya sudah upload materi tentang passive voice. Lengkap banget, lengkap banget. Kalian silakan tonton aja. Ya meskipun video saya cenderung lama-lama ya, 30 menit, 40 menit, tapi saya jamin kalian bakal paham kalau nonton materinya tanpa di-skip. Ya. Meskipun 40 menit, saya yakin kalian bisa paham, akan paham gitu ya. Karena saya menjelaskannya dengan sangat detail, dengan sangat lengkap. Kayak makanya lama gitu. Oke. Ya daripada kalian nonton yang 16 menit, 20 menit, terus kalian nonton lagi, nggak ngerti-ngerti, mendingan sekali-sekali nonton 40 menit langsung paham gitu. Karena kalau misalnya saya ada di kelas, saya bisa ngajar sampai 1,5 jam. Can you imagine? 1 hour I teach at class gitu ya, in the class. Tapi kan kalau di videoin kayak gini jadi lebih cepat ya, cuma 40 menit, 30 menit. Oke, digunakan pada kalimat pasif nih. Ingat kalimat pasif itu maknanya adalah di atau ter ya. Makanya kalimat pasif itu diikuti oleh verb yang ketiga. Kalian boleh deh nonton materi saya yang tentang kalimat yang tentang passive voice gitu ya. Silakan tonton. Nih, subjek I am pakai to be, helped by Linda. Aku ditolong oleh Dinda. Maksudnya seperti itu. I am helped by Dinda. Nah, si help ini kan kata kerja nih. Ini kata kerjanya berbentuk verb yang ketiga, guys. Ya, I am helped by Linda. Kayak gitu. He is invited by us. Dia, ini pakai to be, ini pakai verb yang ketiga nih. Invited itu adalah verb yang ketiga. Bukan verb yang kedua. Kebetulan sama verb yang keduanya kan. Invited. He is invited by us. Dia diundang olehku. Oleh kita, sorry. We are assigned by our boss. Kita ditugaskan oleh bos kita. We are assigned. Jadi maknanya di ter gitu. Jadi pasif itu maknanya di atau ter gitu. The book was written by him. The book was written by him. Buku telah ditulis olehnya gitu ya. Jadi untuk menggunakan kalimat pasif jangan lupa taruh to be. Gitu. Jadi itulah penggunaan to be ya. Kita udah belajar 6. Yang pertama tadi apa? Menjelaskan kata sifat. Oke, saya back dulu. Menyatakan kata sifat, yang kedua menyatakan lokasi, yang ketiga adalah digunakan dalam bentuk present continuous yang artinya sedang, yang keempat menjelaskan kata benda, yang kelima menjelaskan kepunyaan, yang keenam digunakan untuk kalimat pasif, dan yang ketujuh guys, terakhir sekarang, yang ketujuh adalah question. Ya, yes or no question. Digunakan untuk yes or no question. Ya pokoknya digunakan untuk question. Yang pertama bisa yes or no question. Yang B misalnya ini yang A bisa yes or no question. Yang B itu bisa yang 5W1H. Ya, yang what, when, where dan lain-lain. Nah, ini yang ke yes or no question dulu ya. Nih. She is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Is she a nurse? Nah, ini tuh artinya apakah, guys? Jadi to be di awal itu ini artinya adalah apakah. Apakah dia adalah seorang perawat? Nah, jawabannya yes, she is, or no, she is not, atau she isn't. Oke, seperti itu. Jadi, mempertanyakannya menggunakan to be, dan ini tuh artinya adalah apakah. Apakah kamu pintar? Are you smart? Nah, dan ini kan mempertanyakan kata benda ya, nurse. Makanya ini tadi kata saya bilang. Ini kan menjelaskan kata benda. It is dictionary. Kita juga bisa bilang, is it dictionary? Is it dictionary? Gitu kan ya? Bisa. They are teachers. Are they teachers? Bisa kayak gitu. Jadi mempertanyakannya menggunakan to be. To be di depan artinya menjadi apakah. Gitu ya. I am a doctor. Am I a doctor? Boleh kayak gitu guys. Ya, kayak gitu. Ini mempertanyakan kata benda. Kalau yang tadi kan
Kalau yang tadi saya bilang kan, you are smart, berarti kan mempertanyakan kata sifat. Apakah kamu pintar? Are you smart? Kalau kan merasa, yes, I am. No, I'm not. Kalau tidak ya. Seperti itu. Jadi ini digunakan untuk digunakan untuk pertanyaan yes or no question. Yang kedua, they are a student. Mereka adalah pelajar. Kalimat tanyanya menjadi are they a student? Kan gitu ya. Are di sini, di depan ini, artinya adalah apakah. Oke. Okay? Are they a student? Yes, they are. Are they a student? No, they are not. Nah, kalau enggak ya, no, they are not. Kalau yes, yes, they are. Gitu. Ya, kayak gitu-gitu. She is a nurse, is a nurse, they are a student, are they a student? Gitu. Jadi, kalimat tanyanya bisa menggunakan to be gitu. Mempertanya kalau kalian ingin menggunakan to be, berarti kalimat tanyanya digunakan untuk mempertanyakan kata sifat gitu kan kayak are you smart, are you sad, is she sad, is she happy. Itu mempertanyakan kata sifat. Kalau mempertanyakan kata benda, ini are they student, are you a nurse, is he a teacher, kayak gitu. Oke. Is that a laptop? Ya kan? Is that a laptop? Apakah itu laptop? Kan mempertanyakan kata benda. Dan yang B adalah bisa digunakan yang tadi kata saya bilang ya. 5W1H atau ya let's say HY question. WH question. Oke, WH question. Yang what, who, where, when gitu ya. Nih, where is she it from? Where is she from? Where is he from? Kalau pakai you berarti where are you from? Nih, where are you from? Where are we from? Where are they from? Where are they from? Where are you from? Jadi menggunakan to be. Where am I from? Where am I from? Kayak gitu. Kalau menggunakan yang when emang gimana? Kalau when ya gampang misalnya when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When is your birthday? Pakai to be kan? Banyak. What, where, when, apalagi? Who ya? Who are you? Who is she? Itu kan? Who are you? Who is she? Kalau pakai what berarti what is your job? Itu kan bisa pakai to be kan? What is her job? Boleh seperti itu. Jadi intinya to be bisa digunakan untuk pertanyaan WH. Oke, 5W1H. Oke, seperti itu. Dan itulah penggunaan to be, guys. Ya, gampang. Yang paling penting adalah kalian harus tahu am buat apa, are buat apa, is buat apa. Maksudnya am buat I, berarti kan? Is buat he, she, it. Are buat you, we, they. Ya. Was buat I, he, she, it. Were buat apa? Buat you, we, they. Ya kayak gitu-gitu. Jangan kebalik, oke. Kayak gitu aja kebalik, jangan kebalik ya. Dan fungsinya tadi apa aja? Oke, kita review. Yang pertama menyatakan kata sifat, oke, describe the adjective. Yang kedua adalah menyatakan lokasi. Yang ketiga adalah digunakan dalam bentuk kalimat present continuous. Jadi kalimatnya yang berarti sedang. Yang keempat diikuti oleh kata benda, ya. Yang kelima diikuti oleh kata, jadi menjelaskan kepunyaan. This is my bag, this is yours, that is her laptop, for example. Dan yang keenam digunakan untuk membuat kalimat pasif. Yang ketujuh digunakan untuk kalimat pertanyaan, mau itu yes or no question, mau itu WH question atau 5W1H. Oke, seperti itu. Oke, sudah guys. So thank you so much for this meeting. Oke, thank you so much guys for this meeting. Thank you so much also for your nice attention. Once again, don't forget to subscribe this channel or share to your friends. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi mempersiapkan tes UTBK atau tes UMPTN, silakan langsung tulis di kolom komentar mana yang nggak paham. Teman-teman misalnya mau challenge saya misalnya, Sir bisa nggak kerjain ini? Langsung nanti pembahasannya lewat video nanti upload ke YouTube, boleh. Kirim soalnya lewat email. Boleh banget, silakan kirim soalnya lewat email. Ya. Oke, sekali lagi, thank you so much guys for your coming. Thank you so much also for listening my material. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.